Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang sumber masalah kehidupan. Kenyataan di dunia ini ada orang yang anti zikir, dan hanya anti saja, entah kenapa mereka anti. Jika ditanya juga mereka tak akan mampu menjawab, sebab ilmu kesana juga tak ada, yang jelas mereka anti. Sekalipun Allah memerintahkan waskurullaha katsiro, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dan yang jelas, orang yang anti zikir itu pasti hatinya tak akan tenang. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan, atau air bagi tanah. Wa anjalna minas samai ma'an, fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Lalu kemudian Allah menurunkan hujan, maka hiduplah karena hujan itu bumi yang sebelumnya telah mati. Sebagaimana tanah yang mati, tanah akan tandus, gersang, kering, panas, marah, suntuk. Ya kayak kita ada di tengah-tengah padang pasir di panas yang terik. Apa yang kita rasakan? Kuat tidak kita bertahan di keringnya panas dan angin panas. Begitulah hati yang mati, seperti tanah yang mati, di mana rumput tak mau hidup, dan manusia tak kerasan berada di dalam dirinya sendiri, selalu tak kerasan duduk dalam satu dudukan, karena rasa suntuk, panas hati, sumpek, mudah tersinggung dan marah. Dimanapun tak nyaman, karena hati sebagaimana tanah padang yang gersang ada di dalam tubuhnya. Segala penyakit dan kesempitan pandangan hidup meraja, dan semakin parah lagi jika kemudian apa yang menjadi permasalahannya sendiri itu dia sendiri tak menyadari, kalau itu adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri. Kegersangan itu sebenarnya tak jauh dari apa yang keluar dari perut bumi. Jika yang keluar dari perut bumi itu limbah dan minyak, batu dan kerikil, racun dan lumpur yang mengandung bahan berbahaya, maka dengan sendirinya bumi akan kering. Sebenarnya tak beda dengan hati kita, karena kita ini kenyataannya tercipta dari tanah, maka segala persifatan kita ini tak akan jauh beda dengan tanah. Apa yang terjadi dan menimpanya sehingga menjadi amat mengenaskan, sebenarnya bermula dari perut, dan apa yang menjadi isi perut itu bermula dari apa yang kita makan, dan apa yang kita makan itu bermula dari rizki yang kita cari. Jadi halal haram itu sangat berpengaruh pada hati. Ketika makanan yang kita peroleh dari rizki yang haram, itu kita makan, dimakan keluarga kita, dimakan anak-anak kita, maka rizki itu tertelan, lalu diproses oleh pencernaan. Dasarnya rizki yang tak halal, maka sarinya kemudian mengaliri darah, lalu saripatinya menjadi sperma dan menetesi hati, menjadi racun yang menggersangkan hati. Maka jangan heran jika kemudian rizki yang tak halal itu kemudian menjadikan anak kita menjadi anak yang sangat buruk perilakunya, sebab persifatannya kita bangun hatinya dari makanan yang tak halal. Juga kita teramat mudah suntuk, marah, sesak, keras kepala, pemarah, mudah tersinggung, irian, dengkian, tak pernah kerasan jika diajak berbuat baik, dan bersemangat jika diajak berbuat jahat. Itu semua karena hati kita terbangun dari makanan yang haram, seperti tanah yang di dalamnya mengalir minyak dan menumpahkan lumpur beracun. Jika hanya menjadikan kita berbuat jahat untuk diri sendiri itu tak apa. Tapi jika kemudian kita yang sudah mempunyai sikap melahirkan keburukan kepada orang lain, maka siapapun kita itu adalah telah menggolongkan diri dalam saitan bergolongan manusia, yang disebut dalam surat Anas, yaitu setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Apakah kita itu seperti itu, yang selalu berusaha mencegah orang lain berbuat kebaikan, yang selalu merasa iri dengki ketika orang lain melakukan kebaikan dan orang lain mendapat anugerah dari Allah? Apakah kita selalu sekuat daya menghalangi orang lain melakukan kebaikan? Jika diri melakukan kejahatan maka dibenarkan, jika orang lain melakukan kebaikan maka disalahkan. Jika kita sudah seperti itu maka sifat syaitoniyah kita telah mendarah daging. Karena makanan yang kita konsumsi dan telah meracuni segala darah, pikiran, hati, perasaan, sehingga apapun yang dilakukan orang lain sekalipun itu kebenaran, maka itu dianggap sebagai suatu kesalahan, karena mata juga telah teraliri racun saripati dari makanan haram yang kita makan. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata sumber masalah kehidupan kita adalah dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri yang bersumber dari rizki yang tak halal ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.